Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrid Sari dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat. Di video ini kita akan membahas mengenai implementasi jual beli lelang dengan menggunakan perspektif istishab. Sebelum itu, mari kita bahas satu persatu. Istishab berawal dari kata istashaba. Secara lugawi memiliki makna, yaitu usaha untuk mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya supaya kedua penjelasan tersebut memiliki hukum yang sama. Secara etimologi, istishab memiliki arti meminta kebersamaan, tolab al-musahabah atau kebersamaan yang berlanjut, istismar as-suhbah, sedangkan menurut istilah memiliki makna ketetapan hukum yang diterapkan pada saat ini sesuai dengan keadaan sebelumnya sebelum ada dalil baru yang merubahnya. Istishab dibagi dalam dua bentuk, yaitu subut, keadaan telah ada suatu hukum, dan nafi, keadaan belum pernah ada hukumnya. Istishab memiliki 3 unsur pokok, yaitu ketetapan hukum, dalil hukum, dan waktu. Syarat-syarat istishab. Yang pertama, pemakai istishab harus memiliki kemampuan untuk menemukan bukti yang dapat merubah hukum lama. Yang kedua, hukum asal berasal dari dalil syara maupun yang berasal dari akal tetapi bukan semacam dugaan. Yang ketiga, hukum asal bersifat mutlak, yakni dalil lama tidak menjelaskan keberlakuannya secara berkesinambungan dan tidak pula menjelaskan batas waktu tertentu. Yang keempat, istishab dan nas tidak bertentangan. Apabila perselisihan terjadi antara keduanya, maka yang didahulukan lebih utama yaitu nas Al-Quran karena memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan merupakan sumber hukum yang utama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jual beli lelang. Sistem jual beli dengan lelang di Indonesia sudah berlangsung lama. Peraturan tersebut berlaku sejak 1 April 1908 yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Lelang yang menyebutkan mengenai peraturan penjualan di muka umum. Jadi, jual beli lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat dengan persetujuan harga yang semakin meningkat, atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan maupun penjualan. Berdasarkan teknik penawarannya, sistem lelang dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pelelangan dengan penawaran lisan. Sistem yang kedua, sistem pelelangan dengan penawaran tertulis. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai rukun dan syarat-syarat lelang. Rukun lelang terdiri dari 1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dengan dasar suka sama suka. Yang kedua, objek lelang harus halal dan bermanfaat. Yang ketiga, kejelasan terhadap barang lelang. Yang keempat, kesanggupan menyerahkan barang dari penjual. Yang kelima, tidak menggunakan tindakan yang mengarah kepada suap atau lainnya. Yang keenam, kejelasan mengenai harga yang telah disepakati bersama. Sedangkan syarat-syarat lelang ialah 1. Bukti dari permohonan lelang. 2. Bukti kepemilikan terhadap barang. 3. Keadaan fisik dari barang tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam inti pembahasan kita, yaitu jual beli lelang menggunakan perspektif istishab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 mengenai jual beli dapat diistishabkan, yakni Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal tersebut akan tetap berlaku sampai terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa hukum jual beli dan hukum riba berubah. Pada masa sekarang, hukum jual beli tetap halal bagi semua manusia dan riba tetap haram dilakukan. Jadi, jual beli lelang atau muzayadah dalam hukum Islam diperbolehkan. Pada dasarnya, jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh setiap orang mulai dari anak-anak sampai dewasa. Transaksi jual beli
Sejak dahulu, bahkan Rasulullah telah melakukan transaksi jual beli atau berdagang. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 tentang kebolehan melaksanakan transaksi jual beli. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syumsyah bahwa dia berkata pernah mendengar Uqbah bin Amir RA berpidato di atas mimbar. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi mereka seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawar saudaranya, dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar saudaranya, sampai dia meninggalkannya terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut dapat diistishabkan, yaitu dalam hadis tersebut menjelaskan larangan dalam melakukan tawar-menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Dalam jual beli lelang yang dikatakan larangan ialah apabila setelah penutupan lelang suatu barang dan barang tersebut menjadi milik orang lain dengan harga yang telah disepakati para pihak di muka, selanjutnya ditawar oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Maka seseorang yang ditunjuk sebagai juru bicara jual beli lelang tidak diperbolehkan menerima tawaran yang diberikan meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Ada hadis lain juga menyebutkan mengenai kebolehan jual beli lelang dari Jabir bin Abdullah, yaitu seorang laki-laki telah memutuskan bahwa sepenggal ia akan memerdekakan budaknya. Tak lama kemudian ia membutuhkan uang, maka Nabi SAW membawa budak itu dan berkata, siapa yang akan membeli budak ini dariku? Numan bin Abdullah membeli dengan harga sekian, dan Nabi SAW memberikan hasil dari penjualan budak tersebut kepada pemiliknya. Dari hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW telah membantu seseorang yang sedang sakit untuk memerdekakan budaknya. Beliau menawarkan budak tersebut kepada para sahabat dengan sistem tawar-menawar. Berkaitan dengan hadis tersebut, jual beli dengan cara lelang diperbolehkan. Kegiatan tersebut tetap berlaku pada kondisi yang sama sampai ditemukannya hadis lain yang merubahnya. Demikianlah penjelasan di video ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan maupun salah perspektif dari materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.